kayu alias pushbike belakangan semakin banyak penggemarnya. Nah, pas di masa libur ini, ratusan anak usia 3 hingga 8 tahun saling adu ketangkasan dan kecepatan dalam salah satu kejuaraan balap sepeda tanpa kayu. Dalam balapan ini, peserta harus melewati rintangan sepanjang 300 meter dengan 3 jalur lurus dan 8 tikungan. Agar tetap aman, peserta wajib mengenakan helm, sepatu, kaos tangan, serta pelindung siku dan lutut. Selain untuk mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan positif, lomba balap sepeda yang ini juga bertujuan untuk mengasah jiwa dan mental anak-anak ketika beradu cepat dengan teman seusianya. 2020. Berlatih sepeda pushbike juga memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Juara terus ya? Senang nggak? Jadi tadi mainnya gimana? Susah nggak? Jadi treknya susah nggak? Enggak. Gampang. Ini sudah momennya liburan, jadi kita mengadakan pushbike itu untuk mengasah kegiatan anak-anak ke hal-hal yang lebih positif. Pushbike sendiri adalah sepeda yang tidak memiliki pedal, rantai maupun penggerak. Pushbike digerakkan menggunakan kaki yang diayun sehingga sepeda dapat meluncur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Terletak di Jalan Raya Serengat, Kabupaten Blitar, kafe ini menyuguhkan nuansa berbeda. Ya, berbagai tampilan motor klasik dari tahun sebelum kemerdekaan dipajang di kafe ini. Selain motor dan mobil klasik, kafe milik Miftahul Ulum ini juga dilengkapi berbagai koleksi barang antik lainnya. Tidak hanya suasana tempo dulu yang bisa dirasakan, sejumlah menu dengan suguhan klasik juga tersedia di lokasi ini. Tak heran, banyak pengunjung datang bersama teman atau keluarga untuk menikmati vintage yang sangat instagramable. View-nya bagus dan juga pilihan menunya itu banyak. Apa yang menarik dari sini? Tempatnya sih lebih ke klasik gitu. Kafe dengan perpaduan ornamen dan bangunan joglo khas Jawa ini bisa dibilang surganya bagi pecinta motor klasik. Ulum, pemilik kafe, mengaku sudah berburu berbagai koleksi barang antik ini sejak tahun 2001 saat dirinya keliling Nusantara. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Blitar dan ingin menikmati suasana tempo dulu, kafe yang satu ini bisa jadi pilihan menarik. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Mengarungi perairan danau buatan dengan menaiki kapal bajak laut. Wah, seru ya. Jadi ini adalah wahana kapal laut yang berada di objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tampilan perahu didesain mirip dengan kapal bajak laut pada serial film. Dilengkapi dengan aksesoris topi tokoh animenya, sudah pasti akan membuat pengunjung merasakan nuansa berbeda, seolah seperti menaiki kapal bajak laut sungguhan. Tidak hanya itu, di sepanjang perjalanan mengarungi danau, pengunjung juga dapat melihat langsung sejumlah spot wahana, seperti kota Kyotoku, Jepang, perkampungan suku Baduy, serta pasar terapung. Dan tadi barusan naik kapal keliling-keliling di danau ini. Alhamdulillah anak-anak cukup bahagia, senang. Wahana perahu yang disuguhkan terdapat 2 jenis, yakni perahu dengan desain kapal bajak laut dan kapal laut Popeye. Dengan harga tiket Rp25.000, pengunjung dapat mengelilingi danau sekitar 15 menit. Kunjungan di awal libur kali ini terlihat mengalami peningkatan antara 15 hingga 20%. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor biawak besar masuk ke dalam sebuah ruko di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga harus dievakuasi petugas damkar. Sementara di Bangkalan, pemirsa, seekor ular piton berhasil dievakuasi dengan susah payah dari plafon dapur rumah warga. Tim rescue damkar Palangkaraya mencari keberadaan seekor biawak yang masuk ke dalam ruko di Jalan Pilau, Kelurahan Pararung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah melakukan pencarian selama 45 menit, petugas akhirnya menemukan seekor biawak besar dengan panjang lebih dari 1 meter yang bersembunyi di dalam kotak kardus tempat penyimpanan barang bekas di belakang ruko. Dengan alat penjepit dan sarung tangan, petugas pun menangkap biawak tersebut dan membawanya keluar ruko. Itu waktu dari WC, nah terus ada yang berantakan di dalam kamar. Nah pas saya cek ternyata ada biawaknya gitu ya. Makanya tadi langsung hubungi pihak pemadam. Di Bangkalan, Jawa Timur, seekor ular piton dievakuasi dengan susah payah oleh petugas damkar dari plafon dapur rumah warga. Petugas sempat kesulitan karena ular enggan keluar meski beberapa kali ditarik dari bawah hingga harus menjebol penutup plafon. Selanjutnya ular diserahkan ke komunitas penggemar reptil yang ada di Kota Bangkalan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah pengungsi warga negara asing hingga kini masih menempati tenda-tenda pengungsian UNHCR di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Keberadaan tenda pengungsi ini dikeluhkan warga karena mengganggu ketertiban. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian, sudah ada rekan Giselia Nur Rahma langsung dari lokasi. Ya, Gisel, bagaimana kondisi pengungsian di pagi hari ini? Silakan. Baik, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Seperti inilah situasi tenda pengungsian di depan kantor UNHCR, yang mana diketahui para pengungsi ini berasal dari negara yang sedang berkonflik seperti Somalia, Sudan, Iran, Irak, Afghanistan hingga Rohingya, yang diketahui kini sudah hampir 1 tahun atau tepatnya sudah 9 bulan mendirikan tenda pengungsian di lokasi ini. Dari informasi yang kami dapatkan hari ini, pemerintah Kota Jakarta Selatan memang rencananya akan melakukan penertiban terhadap para tenda pengungsian ini, dan kami juga sudah melihat adanya mobil imigrasi yang sudah datang, namun hingga saat ini memang belum ada pihak keimigrasian yang menemui para pengungsi ini. Dan pemirsa, bisa dilihat bahwa seperti inilah bentuk tenda pengungsian yang didirikan, yang merupakan tenda pendakian gunung ditambah terpal. Para pengungsi tinggal di tenda ini tanpa listrik, air, makanan, dan fasilitas toilet, sehingga rumah ibadah dan minimarket menjadi pilihan utama saat para pengungsi membutuhkan toilet. Serta untuk makanan ini mereka juga mengandalkan pemberian dari masyarakat untuk sehari-harinya. Jika kami melihat juga pemirsa, tempat tidur di dalam tenda ini hanya berupa kasur tipis atau bahkan karpet hingga alas koran dan juga kardus yang memang terlihat tidak nyaman untuk ditinggali. Sebagai informasi, para pengungsi ini tinggal di dekat kantor UNHCR demi menunggu untuk mendapatkan tempat lain yang menjadi tempat perlindungan, seperti dipulangkan ke negara asal atau dikirim ke negara ketiga. Memang pemirsa, hingga saat ini belum ada yang bisa memubarkan lantaran pengungsi yang mendirikan tenda ini memiliki kartu identitas dari UNHCR dan terdata oleh UNHCR sebagai warga dari negara konflik. Adapun Kementerian Luar Negeri juga telah mengkoordinasikan masalah ini kepada UNHCR dan juga Kemenko Polhukam selaku Ketua Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk penanganan masalah secara lebih komprehensif, dan UNHCR bisa segera memperjelas status para pengungsi untuk sehingga mereka mendapatkan kepastian status kejelasan dan juga tempat tinggal. Sementara demikian, Yasmin. Ya baik, terima kasih. Giselia Nur Rahma melaporkan langsung dari kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Gisel. Ya, pemirsa, kini kita ke informasi berikutnya. Puluhan lapak pedagang Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Kelurahan Cibadak, Senin sore ludes terbakar di lalap si Jago Merah. Sementara itu, karena korsleting sebuah mobil, pemirsa, sebuah SPBU terbakar di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Parah ini, parah kebakarannya, parah ini, parah. Coba tolong unit keamanan yang lain. Apinya gede, Kak. Kebakaran hebat melanda Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Sedikitnya 60 lapak pedagang di Blok C16 dan C17 ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran kurangnya pasokan air. Saksi mata menyebut api diduga berasal dari kompor gas yang bocor milik salah satu rumah makan. Sementara itu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kebakaran terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum. Bahkan 1 unit mobil ikut terbakar. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik salah satu mobil yang tengah mengisi BBM. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik mobil mengalami luka bakar di kaki. Dari Bogor, Jawa Barat dan Karanganyar, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat diklaim siapkan barang bukti terkait gugatan penetapan Peggy Setiawan dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Sementara dari Bogor, Jawa Barat, pemirsa, 1 dari 2 selebgram yang ditangkap terkait promosi judi online terungkap menawarkan jasa video asusila kepada pelanggannya via online. Dua selebgram yang mempromosikan judi online di akun media sosialnya kembali ditangkap Satreskrim Polresta Bogor Kota. Selain jadi duta iklan judi online, satu tersangka juga menjual video asusila pribadinya kepada para pelanggannya secara daring. Untuk tersangka berinisial L, petugas menjerat 2 pasal berlapis sekaligus dengan ancaman 20 tahun penjara. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah barang bukti untuk menghadapi sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang kembali digelar hari ini. Pihak Polda Jabar selaku termohon akan menanggapi surat permohonan yang dilayangkan oleh kubu Peggy Setiawan. Surat permohonan tersebut terkait penangkapan serta penetapan Peggy Setiawan yang dinilai error in persona. Kok pasti tega sih, bener aku mah gak nyangka deh. Kok tega sih teh kayak gitu ke orang lain. Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban lain dari uang mereka buat pernikahan kita. Polsek Bogor Barat meringkus seorang wanita pemilik wedding organizer yang menggelapkan uang biaya pernikahan para pengantin. Tersangka kerap menawarkan harga promo dan hadiah tambahan untuk menarik minat calon pengguna jasanya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka menggunakan uang jasa pernikahan korban untuk menutup biaya yang telah disetor korban-korban sebelumnya. Pemirsa, Anda kembali di Buletin News Siang bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi dengan menyemburkan awan panas sejauh 1000 meter. Sementara itu diduga sopir mengantuk, sebuah truk box menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Kuningan, Jakarta Selatan. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Gunung Merapi kembali erupsi dengan menyemburkan awan panas sejauh 1000 meter ke arah barat daya. Durasi awan panas guguran terjadi selama 109 detik dan terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Status Gunung Merapi dalam level 3 atau siaga, BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga di sekitar lereng Gunung Merapi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Diduga supir mengantuk, sebuah truk box menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam. Kerasnya benturan membuat kendaraan terguling hingga supir truk terjepit. Sopir berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit Tebet. Geram anak-anak yang tak bisa diterima di sekolah negeri yang dekat dengan rumah, sejumlah warga ramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mendesak Kepala Desa untuk melakukan protes ke Dinas Pendidikan terkait kekacauan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Para orang tua ini mengaku sengaja ramai-ramai mengadu kepada Kepala Desa karena mereka bingung tak punya tempat untuk mengadu. Pemirsa, jeratan ekonomi dan juga judi online membuat angka perceraian di Jakarta Barat tinggi, bahkan mencapai 1000 lebih perkara. Kominfo juga telah memblokir 1 juta lebih situs judi online akibat tingginya kasus kecanduan judi online. Jeratan ekonomi dan judi online membuat tingginya angka perceraian di wilayah Jakarta Barat. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat mencatat dari bulan Januari hingga Juni 2024, kasus perkara gugat cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat cerai suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga judi online.
memang mendominasi itu perkara tentang kekurangan ekonomi ya. Maraknya perjudian. Nah itu ya, perjudian juga ada. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan judi online mengklaim telah melakukan pemblokiran terhadap 1 juta lebih situs judi online dalam 6 bulan terakhir. Yang tadi sebenarnya dibersihkan tuh nggak mungkin, karena kalau direktur pengendalian itu posisinya di hilir, kita bersihkan. Tapi kalau di hulunya orang masih buang sampah, nggak akan bisa. Di hulunya masih banyak misalnya bandar judi, rumah judi, ya nggak akan bisa. Kasus judi online saat ini tengah menjadi isu dan masalah nasional karena para pelaku judi online melingkupi kalangan masyarakat kelas bawah hingga ASN di kementerian dan lembaga negara. Tak jarang mereka yang sudah kecanduan judi online melakukan tindak kriminal dan berurusan dengan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.